Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ruang Netra. Di podcast kali ini, dalam episode Pojok Cerita, kita akan berbicara mengenai adaptasi mahasiswa baru di masa pandemi ini, khususnya disabilitas netra nih. Dari teman-teman semua kan banyak nih yang ingin mengetahui gimana sih cara teman-teman netra ini beradaptasi gitu di kampus, terutama mahasiswa baru gitu, dan di masa pandemi yang semuanya menggunakan online gitu, daring. Yuk kita langsung aja kenalan dengan mereka nih. Ada beberapa mahasiswa di sini dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Yuk kita langsung aja sapa. Kita sapa dulu dari yang paling dekat ya dengan rumah kakak nih, dekat di Depok gitu, dekat dengan Bogor di daerah Depok. Dari Universitas Indonesia, coba sapa-sapa dulu. Di sini ada Kak Radit. Halo Kak. Halo. Halo. Ada Kak David. Halo. Halo tuh Kak David. Ada Kak Fauzi. Halo. Halo. Berarti sudah ada ya kakaknya. Nah, mereka bertiga ini masing-masing dari Universitas Indonesia. Nanti kita bakalan tanya-tanya nih bagaimana rasanya menjadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Selanjutnya, kita ke Jakarta, di dekat Tangerang ya. Di sana ada Universitas Pamulang. Yuk kita langsung sapa aja. Di sini ada Kak Kamal. Halo Kak Kamal. Hadir saya di sini. Hadir. Ada Kak Ayu. Halo Kak. Halo, ada Kak Putri. Halo. Nah, kalau Kak Putri ini sebelumnya di Tulisan Universitas aku. Indonesia. Oh iya tuh. Iya Kak, aku kalau dipanggil Universitas Indonesia aku kok kayak masih mau kepanggil ya. Oh iya. Masih ada jiwa-jiwa UI-nya ya. Baru 1 tahun yang lalu keluar dari UI kan. Wah, iya tuh informasi. Jadi nih, setengah anak UI sekarang di dunia baru lagi ya. Menjadi mahasiswa Pamulang. Nanti gimana ceritanya Jiwa UI-nya Kak Putri? bergetar. Gimana nih nanti kita akan cari tahu kenapa bisa seperti itu ya Kak. Ayo. Oke, sudah ada 6 mahasiswa di sini. Kita lanjut ke agak jauh nih. Di Pulau Jawa. Kita sama-sama di Pulau Jawa ya. Bukan bahasa Jawa maksudnya. Di sini ada Kak Bima. Halo Kak Bima. Halo. Assalamualaikum. Dari Universitas Waalaikumsalam. Cokro Dari Universitas Aminoto. Iya, Cokro Aminoto Jogja ya Kak. Jakarta. Oke, kita lanjut. Ini ada Kak Ahmad Yusuf. Halo Kak Ahmad. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kak Ahmad dari Universitas mana nih Kak? IAIN Surakarta. Oh, IAIN Surakarta. Oke. Di sini maba semua ya, mahasiswa baru. Berarti sudah ada 8 kakak mahasiswa baru. Selanjutnya nih, di sini ada senior loh. Kalian jangan merasa ini ya maba-maba. Masih ada kakaknya di atas nih. Di tingkat 2, kita sapa dulu. Ada Kak Alfrida. Mana Kak Alfrida? Halo Kak. Halo. Kakak yang satu ini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, Muhammadiyah Jakarta. Kita lanjut ke tingkat 3. Di sini ada Kak Fadilah Miftah. Mana kakaknya? Halo Kak. Halo buat semuanya. Ya halo juga. Dari mana kakaknya? Universitas? Dari IAIN Bogor. IAIN Larida Bogor. Oh iya, oke Kak. Dari Bogor nih. Dan nih yang seniornya lagi nih tingkat akhir di sini ada kakak kita. Jauh-jauh di pulau terpisah. Ada Kak Diana. Halo Kak Diana. Halo semuanya. Halo Kak. Kakak dari mana nih? Aku dari Universitas Negeri Manado. Wah, dari Sulawesi ya Kak? Iya. Ya, jauh sendiri nih dan tingkat akhir. Oke Kak, di sini kita nanti akan berbincang-bincang tentang bagaimana teman-teman
netra menjadi mahasiswa baru. Mungkin nanti kakaknya bisa juga memberikan feedback nih, kasih cerita pengalamannya sebagai seorang disabilitas netra di kampus yang langsung ya Kak, maksudnya sudah mengalami sebelum pandemi ini gitu kan, perkuliahan seperti biasa. Karena mahasiswa yang sekarang ini mereka masuk-masuk langsung online, iya enggak? Dan kita pengen tahu nih gimana rasanya mereka kuliah online dengan kondisi seperti ini gitu kan. Yuk langsung aja. Kita dari mana dulu nih? Kita dari junior kakak dulu kali ya. Siap-siap nih yang junior kakak nih. Kakak juga pengen tahu nih gimana nih kondisinya Universitas Indonesia sekarang dan rasanya jadi maba UI. Ayo dibuka dulu Kak semua mic-nya. Kita sapa dulu ada Kak Radit, Kak David, dan Kak Fauzi. Halo Kak. Oke. Sudah ya? Sudah dibuka semua mic-nya? Sudah, Kak. Oke, di sini. Nah, di sini nih Kak. Gimana nih rasanya jadi mahasiswa UI? Oh ya, sebelumnya juga perkenalkan dulu ya jurusannya apa. Oke. Pengen tahu nih dari masing-masing. Dari Kak David dulu deh. Ya, Kak David jurusan apa? Aku jurusan sastra Belanda. Sastra mana? Fakultas Ilmu Budaya. Wow. Wah, junior nih ya, tapi agak jauh ya. Bukan agak jauh. Kakak dulu 2011 juga anak FIB. Oke. Berarti angkatan 2020. Gimana nih rasanya Kak David menjadi maba sastra Belanda Universitas Indonesia? Apakah itu incaran? Benarnya iya sih. Emang dari awal mau. Rasanya senang sih udah keterima di UI. Berarti ini pilihan sendiri ya, Kak? Iya, pilihan sendiri. Pilihan keberapa nih? Waktu SBM pilihan pertama. Oke, wah berarti niat banget ya masuk FIB. Jalurnya lewat? SBMPTN. SBMPTN. Oke. Gimana nih Kak kondisinya di kondisi online ya sekarang ya belajarnya ya, daring gitu. Ada kesulitan nggak sih? Kalau aku sendiri sih ngerasa kalau belajar bahasa online itu agak susah. Soalnya gimana tuh? Kalau lewat Zoom gitu kan sinyalnya juga nggak stabil, kadang-kadang putus-putus. Nah, susahnya tuh di situ kadang-kadang. Tapi ini Kak, itu untuk bahasa ya. Maksudnya kita kalau bahasa kan mungkin masih bisa lah ya gitu. Ya sih, masih bisa. Untuk menggunakan daring masih bisa ya Kak ya kalau bahasa. Tapi masih untuk bisa. Gimana? Masih ya. Nah, Kakak sendiri udah ini belum sih Kak? Pernah belum sih ke kampus gitu bertemu dengan teman-teman yang lainnya? Dengan teman-teman sejurusan? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Jadi rasanya bagaimana? Ya gimana ya? Pengen juga sih ketemu, pasti. Tapi kondisinya kayak gini. Ya udahlah. Ya udah mau gimana lagi gitu ya Kak ya? Iya. Berarti dari awal nih belum pernah ketemu nih. Jadi kalau bahasa untuk mata kuliah speaking, berbicara, itu juga ini, maksudnya untuk ada nggak sih kerja kelompok gitu Kak? Ada kerja kelompok ada. Yang jadi tetap berarti lewat daring semua, online gitu. Ya, semua full daring. Oke, nah itu dari bahasa sastra Belanda nih ya. Oke Kak, makasih ya. Kita lanjut dulu ke sama nih, FIB juga. Ke Kak, siapa ya? Yang FIB juga boleh mengaku? Halo Kakak. Junior Kakak langsung nih. Satu jurusan. Ayo, sudah Kak. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, Kak Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bikum jami'an. Ana Raditya. Ana أدرس في قسم اللغة العربية
wa kuliyatin Masya Allah. ulum Nah, wal insaniyah di Jamiah Indonesia. Mantap jiwa. Ada yang ngerti nggak? Kagak. Nggak ada yang ngerti, oke. Akan, ini, aduh, kalau kakak bisa menerjemahkan malu-maluin ya. Ini junior kakak, Kak Radit, ini dari jurusan Bahasa Arab, dari Universitas Indonesia, gitu. Jadi, ahlan wa sahlan, selamat datang. Sebenarnya itu aja sih ya, Kak. Masya Allah, ini Kak Radit merasa, waduh, ini keren banget sih, baru semester pertama nih. Gitu, ini bagaimana nih Kak rasanya menjadi maba? Ya, jadi Di maba Universitas itu Indonesia. rasanya ya seperti jadi maba gitu. Ya mungkin jadi maba itu ya gimana? Gimana menjelaskan ya? Ya kalau jadi maba ya rasanya seperti jadi Itu maba. Gitu. menjelaskan sekali. Ya benar juga ya. Berarti saya salah bertanya ya Kak. Oke. Aduh. Ya merasa menjadi maba ya. Kak, ini sama nggak sih? Belum pernah bertemu dengan teman-teman satu jurusannya? Oh, bertemu lewat video call. Kak David. Oh, baiklah. Oke. Jawaban yang kreatif. Benar. Ya. Berarti sekarang ada kendala nggak nih Kak selama di bahasa Arab di pengen ngeluarin bahasa takut dikoreksi nanti nih. Oke, gimana Kak? Rasanya kan tadi mungkin, ada kesulitan nggak? Mungkin harus kalau misalkan ada yang mau gabung ke program studi Arab, nanti saya tunggu ya. Ya, tahun depan gitu. Ditunggu. Aduh, Kak Radit udah nungguin aja nih. Kuncinya tuh harus proaktif pada dosen. Mungkin kedua harus rajin cari materi kuliah gitu. Maksudnya cari guru yang masih ngajarin atau teman yang bisa ngajarin gitu. Yang nyaman aja gitu, senyamannya. Supaya nggak kaget banget. Kurikulum Prodi Arab tahun ini tuh dapat perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Menurut wawancara saya dengan para senior saya, ada perbedaannya cukup signifikan gitu loh. Jika tahun lalu itu masih memakai buku Arabiyatul Baina Yadaik yang emang mungkin percakapan ringan gitu loh. Dan betul saya banget, pun waktu liburan tuh merasa, wah enak juga ini buku ini doang. Ringan ya. Tapi ternyata berat. Tapi ternyata sudah kurikulumnya sudah diganti dengan ya itu kalimat-kalimatnya yang buat dosen dan harokatnya itu lebih susah ya. ditiadakan. Mungkin dosen akan menyebutkan cara bacanya gimana, tapi itu dosen itu kadang-kadang kalau ngomong tuh cepet gitu loh. Kita harus benar-benar konsentrasi banget gitu. Nah, terus nih Kak, caranya Kakak untuk belajar nih gimana nih, kan Kakak tunanetra ya. Gimana Kak caranya tuh? Kalau bahasa Arab yang kita tahu sendiri kan, mungkin kalau bahasa Belanda masih ada Latinnya gitu ya. Ini bahasa Arab lagi kan, tulisannya begitu. Kakak gimana nih cara Kakak untuk belajar? Insya Allah sih bahasa Arab sih mungkin banyak ya. Bahasa Arab tuh pengajarnya banyak Insya Allah. Dan sudah cukup. Itu juga mayoritas dikuasai oleh banyak orang gitu, yang orang-orang yang berkecimpung di dunia agama gitu. Jadi mungkin jadi banyak yang guru, gitu, ngajarin ya Kak. Khusus di mana saja sih bisa. Oke, berarti banyak yang ngajarin ya Kak ya. Bisa belajar ya. Oke, berarti nggak ada kesulitan ya untuk Kakak sendiri ya. Tadi kita balik lagi ke Kak David dulu ya. Maaf ya Kak Fauzi ya. Jadi penasaran nih, kalau Kak David sendiri di sastra Belanda, ada nggak sih kekhususan dari teman-teman? Maksudnya teman-teman sendiri tahu nggak gitu kalau Kakak tuh seorang tunanetra gitu? Terus ada kekhususan tersendiri nggak? Teman-teman tahu sih, alhamdulillah. Kalau kekhususan paling kalau misalkan ada kuis gitu, misalkan yang lain pakai platform apa, aku minta pakai Word aja gitu. Biasanya sih gitu. Oh gitu aja ya berarti ya. Kalau Kak Radit, teman-teman tahu nggak Kak? Jadi pertanyaan masih sama. Gimana Kak, masih teman-teman tahu kalau Kakak tuh disabilitas netra gitu, tunanetra, tahu nggak? Kak Radit? Oke, saya akan mewakili ya, mungkin tahu ya, karena sebelumnya saya juga di sastra Arab gitu kan, dan di sana tuh menurut saya
dosennya ini ya, ada beberapa dosen yang memang perhatian gitu. Jadi secara nggak langsung ya pasti tahu lah gitu ya. Iya benar. Dan tahu ya Kak. Kakak nggak sih, Tahu ini lah. pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Kakak mungkin ada terinspirasi dari saya? Enggak ya? Kok pede banget? Maaf ya. Ya mungkin inspirasi. Ini itu wajar manusiawi kok. Soalnya saya agak syok loh, mau sastra Arab gitu kan. Merasa ada temennya selama ini. Oke, tapi ini Kak, kita bukan orang pertama, orang kedua. Dan ternyata tuh kata dosen-dosennya, itu pernah ada dosen yang tunanetra juga di UI dan itu sastra Arab gitu. Itu katanya Ada ya? sih. Belum pernah nanya Ada sih. katanya. Dulu sih itu cerita dosen itu. Seperti itu. Mungkin nanti Kakak sepanjang perjalanan itu mungkin akan ketahui sendiri kan. Oke, kita lanjut nih. Kita sudah di bahasa tadi ya. Bahasa tuh nggak ada kendala lah ya kalau daring seperti ini. Oke, kita lanjut ke hukum. Ini bicaranya agak sedikit tegas sekali ya. Kita panggilkan dulu Kak Fauzi. Halo Mbak. Halo Kak Fauzi. Halo. Bagaimana? Aku manggil Mbak atau Kakak. Saya kalau di FH itu kita manggil senior itu harus Mbak dan Abang. Oh gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa deh. Ya. Kok gitu banget? Oke. Ya. Disesuaikan lah ya. Mungkin sedikit boleh merasakan sebentar menjadi senior hukum gitu kan dipanggil Mbak. Oke nih. Langsung aja ya Fauzi. Teman-teman tahu nggak sih kalau Fauzi ini sebagai seorang mahasiswa FH gitu, dan juga kondisinya itu tunanetra gitu, kondisinya disabilitas netra, tahu nggak teman-teman? Tahu. Tahu banget. Tahu. Jadi tuh awalnya gini, waktu aku baru terima di FH, aku sempat main ke FH kan, ditemenin sama senior, terus aku foto di depan FH, terus aku nge-share kan, dan alhamdulillah banyak tanggapan dari teman-teman, dan dari situ jadi teman-teman pada tahu kalau kayak seperti itu. Iya, wah, ini kampus impian ya, saya tahu banget nih soalnya. Jurusan impian juga. Dan saya kayak, wow keren banget, dia tuh pas masih SMA, iya aku pengen masuk FHK gitu, wah ternyata, wah. Pokoknya congratulations ya buat kalian semua gitu kan bertiga. Yang merasa satu alma mater, maaf ya yang lain bukan ini ya. Karena Kak Putri tolong jangan ketawa dulu ya Kak. Nanti ada gilirannya. Ya udah kebayang. Oke, ini agak khusus sendiri Kak Putri. Ya Kak Fauzi. Bukan Kak Fauzi berarti ya, Bang Fauzi. Iya. Bisa kayak manggil ini pejabat ya. Kak Fauzi ini ada kendala nggak di selama perkuliahan berapa bulan nih? Sebulan 2 bulan nih di FH ini? 2 bulan. Kalau kendala sih nggak ada ya. Kita gini, ketika saya tahu saya terima di UI, lalu saya langsung hubungin beberapa senior sih, dan dari senior itu jadi perantara antara saya sama dosen. Nah, paling kalau yang jadi masalah adalah ketika kita mengakses buku-buku, dan itu buku-buku itu kayak, atau aku minta sama beberapa senior. Nah, kebetulan kan untuk jurusan hukum sendiri di Indonesia itu emang tunanetra belum banyak ya. Tapi ada. Nah, aku sharing-sharing lah itu sama anak hukum yang tunanetra juga dari beberapa universitas lain, kayak dari UGM. Dari Wah. Oh gitu, wah boleh nih kali kita nanti dikenalin sama teman-temannya. Boleh, oke. Kita akan ada ini mungkin ya nanti kita bincang-bincang lagi selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya kakak dan abang UI. Abang UI. Kita lanjut dulu nih. Kita bakal beda ya kali ini. Iya ya. Aduh. Waktu zaman kakak tuh sama zaman Kak Putri, waktu zaman maba tuh kita ngumpul di Bailai Room terus nyanyi-nyanyi. Nah, iya. Zaman kita tuh kayak gitu. Iya, kenapa aku jadi aku nggak kebayang deh kalian gimana, banyak momen yang terlewatkan. Tuh, betul banget tuh, jadi pengen selamat nanya bernostalgia kan. guys.
Ayo Kak, kita nyanyi keroncong Kemayoran. Oh iya, boleh tuh. Nah, ini nih. Kita kayaknya bakal ada episode khusus kali ya besok ya. Nggak bakal bisa dibahas dalam waktu beberapa menit. Wah ini. Tapi yang penasaran. Paguyuban tunanetra UI gitu. Pengen banget masuk nih Kak Putri kayaknya. Ya aku 6 tahun dong jadi mahasiswa UI. Aduh, baiklah kakak. Ini udah gak sabaran, kakak juga pengen ikutan nih. Nah, terus kalian nyanyi gak sih pas wisuda itu? Wisuda gak sih? Wisuda online ya? Online, Mbak. Online baru Oktober Terus, kemarin. Gimana? Kalian gak nyanyi-nyanyi dong? Kasihan banget deh. Paling aku tuh minta doang ke beberapa senior sih. Ya, aku kasihan sama yang wisuda. Oh gitu ya. Harusnya Kak Putri, kasihan, maaf juga ya Kak, belum bisa wisuda di UI. Jahat. Aduh. Waduh. Gak apa-apa Kak. Yang penting kan kakak tuh dulu pernah ikutan masuk, kan sudah tahu kondisi ini kan, suasana wisuda UI itu. Nah di situ tuh kita nyanyi-nyanyi ya nggak sih Kak Put? Kita nyanyi Kak, menyanyikan para wisudawan. Nah, kalian nggak nyanyi? Kayak gini nih. Gimana? Iya. Pengen tahu rasanya, tonton aja tuh The Conductor. Ada kan filmnya? Ada. Aduh. Kalian nggak dapet ayam KFC dong ya? Kak Putri. Oke, Kak, kita bakalan ada episode lain nih khusus untuk Kak Putri nih. Kak Putri benar-benar nih ya. Kak, ini tolong ya, ini untuk maba UI ya. Bukan mahasiswa yang sudah berumur. Aduh, maaf ya. Maaf ya di sini kalau sudah begini ya gitu, rasanya gimana ya, satu alma mater gitu kan. Ya sudah, untuk kampus kuning kita mungkin bisa mojok lagi ke arah sana gitu kan ya. Ini karena kita lagi di pojok cerita gitu. Kita panggilin dulu yang lain. Mau yang mana nih Kak? Ada yang mau request? Selanjutnya dari anak UI ingin melempar kemana nih? Ke kampus mana nih? Bisa dilempar nih Kak? Ke kampus dekat UI Mbak. Bukan, maksudnya ke Pamulang. Oke, Pamulang. Nah, ini nih. Sekarang gilirannya Kak Putri, Kak. Jadi sabar dulu, Kak. Aduh, maaf ya. Oke, kita lanjut ke Pamulang. Nanti siap-siap ya. Tapi bukan Kak Putri dulu, Kak. Mohon maaf ya, Kak. Kakak disimpan dulu jawabannya ya. Karena di sini saya akan bertanya dulu kepada sebenarnya pengen banget sih nanya sama hostnya, tapi kayaknya ke Kak Ayu dulu aja deh. Kak Ayu, halo Kak Ayu. Halo Kak. Halo Kak, wah Kakak mohon ya jangan ke-distract sama yang lain gitu. Ini istimewa banget nih Kak Ayu. Ini Kak Ayu juga secara personal sama saya tahu banget nih gitu kan. Kak Ayu bagaimana dia bisa sampai kuliah gitu. Dan sekarang kita tanya nih, Kakak, sekarang jurusannya apa sih? Sekarang masuk jurusan apa di Pamulang? Pendidikan ekonomi. Halo? Halo, ya jurusannya apa, Kak? Pendidikan ekonomi disingkat pendek. Jurusan apa? Maaf ya, jangan ada yang mengganggu ya. Jurusan apa, Kak? Pendidikan ekonomi. Oh, pendidikan ekonomi. Ya. Oh, bukan manajemen ya, Kak? Bukan, Kak. Apa beda? Oh, itu beda lagi. Beda, tapi lagi. satu fakultas. Beda fakultas ya berarti pendidikan ya? Iya. Berarti ini dipersiapkan sebagai seorang guru nih ya, Kak? Amin. Insya Allah. Ada kendala nggak sih, Kak, di sini sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi gitu? Mungkin sekarang, gimana? Kalau untuk sekarang kan karena baru beberapa bulan juga. Jadi belum menemukan, tapi nggak tahu kalau ke depan-depannya itu bakal gimana. Iya, tuh kan bakal ada angka-angka Kak, hitung-hitungan. Gimana tuh? Mungkin ada yang pernah sharing pengalaman sebelumnya senior, atau Kakak orang pertama nih di pendidikan ekonomi?
Sepertinya begitu. Begitu. Baiklah. Belum menemukan kendala ya, Kak, berarti ya. Kalau online sendiri gimana, Kak? Rasanya, maksudnya sudah pernah bertemu dengan teman-temannya? Kalau cuman bertemu lewat itu aja sih, video call. Kalau langsung belum. Oh, belum berarti ya. Berarti semuanya juga memang belum ya. Ada nggak sih, Kak, ingin gitu bertemu dengan teman-teman yang lainnya gitu? Pasti ada. Tapi sudah sudah datang ke kampusnya kan? Sudah pernah? Oke. Kirain gitu benar-benar online. Gitu. Berarti nggak ada kendala nih ya untuk ekonomi karena masih di awal. Oke deh Kak, semoga setelahnya ini lancar nih karena akan ada hitungan-hitungan ya. Iya, tantangan. Wah, tantangan. Oke. Berarti kita nggak cuma sampai di sini, akan kita lanjutkan nih episodenya Kak Ayu juga. Mungkin berapa semester ke depan ya. Karena ekonomi, wah. Dan disabilitas netra masuk ekonomi gitu kan. Belum kebayang juga sih. Belum pernah dengar sih Kak sebenarnya. Tapi mungkin ada ya selain Kakak. Pernah ketemu Kak? Belum. Belum, oke. Oke Kak, kita lanjut ya berarti Kak. Ke Kak Kamal nih. Halo Kak Kamal. Halo, bagaimana suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas sekali Kak. Oke, kebetulan ya, syukurnya saya masuk Universitas Pamulang dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, Gema, suaranya Gema. Oh, Gema. Nggak apa-apa ya, Gema sebentar lah ya. Mohon dimaklumi karena dia di sebelah saya. Iya. Jurusan apa dulu nih Kak? Tadi jurusan Teknik Informatika. Oh, Teknik Informatika. Oke, berarti jago komputer lah ya? Ya, dikit lah. Ada kendala nggak nih Kak selama perkuliahan online? Kalau kendalanya sih saya bukan memposisikan diri sebagai ini ya mahasiswa pada umumnya karena kita kan belajar kan dari awal-awal tuh udah daring. Nah itu udah bikin pusing karena kan pada saat pertama kita masuk ke learning, kita mau masuk forum diskusi aja tuh butuh beberapa step gitu kan. Jadi step kami itu kalau baru mulai misalkan baru kita masuk nih, ketik alamat websitenya, pilih kelasnya, saya reguler C, klik lah gitu. Nah terus saya baru klik login, saya baru ketik username sama password, klik login, baru pilih matkul, baru pilih bab, baru pilih forum diskusi, baru pilih lagi tema diskusinya. Nah di situ baru saya harus isi forum diskusinya. Itu saya ngerasa berat aja gitu kalau belajar daring seperti itu. Oh. Karena di kampus kami itu menggunakan sistem atau learning management bukan lewat WhatsApp gitu. Jadi komunikasinya tuh bersifat slow pace atau bersifat lambat. Tapi dosennya nuntut kita itu untuk selalu aktif dalam forum diskusi itu. Sedangkan itu sangat sulit, berat apalagi kalau udah masuk praktek fisika sama itu udah berat banget. Beratnya saya bukan sebagai tunanetra tapi sebagai orang umum. Karena kalau saya pribadi sebagai tunanetra itu di Pamulang tuh udah semuanya udah siap lah menurut saya pribadi gitu. Mahasiswa tunanetra begitu Kak. Oh begitu, oke. Panjang lebar. Tadi suaranya nggak jelas. Jadi pas Mbak Ririn pas Kak Kamal ngomong, Mbak Ririnnya di mute dulu. Nah, gitu. Iya, suaranya mantap. Jadi mantul. Yang satu pakai headset. Itu pakai satu device saja sebenarnya bisa sih Mbak. Oke. Kalau misalnya Kamal ngomongnya Mas Ririn yang berdekatan. Mau sebelahan. Kalau nggak pakai satu device saja. Iya. Suaranya mantul banget. Iya itu mantul banget. Kamal lagi ngomong. Sini Mbak. Matiin. Gimana? Kamu ngomong lagi, tadi suaranya nggak jelas. Sekarang bersih. Ya soalnya
Gitu. Dah. Nah. Jelas nggak sekarang? Tapi tadi informasi yang aku sampaikan itu jelas banget nggak? Yang sebelumnya belum ya? Iya. Begitu jelas sih. Aku ulang ya. Nah Banyak sekarang yang jelas kebakar ya. mantul. Oke, aku ulang ya. Jadi jelas. tadi kan yang Kak Ririn pertanyakan itu adalah kendala saya sebagai mahasiswa tunanetra ya. Tapi kalau untuk di Universitas Pamulang itu sebenarnya pribadi itu kami yang masuk ke Unpam itu sudah dipersiapkan gitu. Jadi dari mulai fasilitas, mulai dari dosen, semua itu sudah dipersiapkan untuk kami para mahasiswa tunanetra. Itu baru di Universitas Pamulang. Ini aku juga belum tahu untuk universitas yang lain. Tadi rencananya sih aku dengar-dengar dari Universitas Muhammadiyah yang ada Alfrida tuh, itu juga udah mulai bangkit gitu. Nah, jadi aku sih lebih ke mengungkapkan kendala aku sebagai umum gitu ya. Karena jujur aja aku ini biarpun tuh juga masih low vision gitu. Masih low vision, masih bisa ngelihat lebih tepatnya tuh hampir buta sebelah dan kirinya harus melihat dengan jarak agak dekat karena kalau jarak normal itu teks nggak kelihatan gitu. Jadi untuk aku sih untuk kendala yang pertama itu di sistem LMS atau Learning Management System di mana saya jelasin dulu nih untuk stepnya kalau mau ikut atau kalau mau isi forum diskusi gitu. Jadi kami itu ada forum diskusi. Jadi semua pembelajaran itu ada di forum diskusi dari situs kampus itu sendiri, bukan dari web, bukan dari WhatsApp gitu ya. Mungkin kalau aku juga pernah dengar dari universitas lain itu dari salah satunya dari dan pokoknya salah satu dari universitas itu dia bilang sering sharing sama aku dia kalau ini dari mana? Dari WhatsApp. Kalau ini aku dari web gitu jadi jujur aja agak butuh effort lebih gitu karena kalau mau mulai belajar misalkan milih satu materi untuk mata kuliah untuk ngisi tugas kan tetap masuk harus diskusi. Jadi yang pertama aku masuk situs webnya dulu, baru habis itu kelas aku pilih kelas C, regular C, baru klik login, klik isi username sama isi password, klik login, cari mata kuliahnya sampai ketemu. Nah, kalau udah ketemu mata kuliahnya, misalkan aku pilih matkulnya itu pendidikan. Nah, terus aku cari tuh yang dibahas itu bab apa. Misalkan bab 2. Nah, aku cari scroll sampai ke bawah tuh bab 2 gitu. Udah ketemu. Nah, itu nggak boleh langsung diklik, itu kita cari lagi ada poinnya lagi di sana, ada tes diagnostik, ada materinya, ada peranala luar, ada di situ ada diskusi. Terus di diskusi lagi ada lagi tes kayak ulangan gitu, baru tes daya serap gitu. Nah, jadi aku baru pilih forum diskusi. Nah, di dalam diskusinya itu ada tema-temanya lagi gitu. Ada tema diskusinya lagi dan itu aku harus pilih lagi apa yang mau dibahas. Klik lagi baru masuk ke situ. Udah, itu jadi untuk forum diskusi itu kami bersifat slow pace Oh, begitu. Oke deh kalau gitu. Secara lambat. Jadi sangat tidak efektif menurut aku sebagai pribadi, tapi bukan sebagai tunanetra, tapi aku memposisikan diri sebagai orang umum. Oke gitu. Wah, ternyata seperti itu ya, pembelajarannya panjang juga ya. Kalau di Pamulang berarti cukup inklusi ya gitu. Kalau untuk disabilitas mungkin banyak juga yang kita ketahui ya teman-teman kita di sana gitu kan. Oke, terima kasih Kak Kamal. Nah, kita lanjut nih ke Kak Putri. Baik Kak Putri. Halo Kak Putri, bisa dibuka mic-nya? Halo, ya, kedengaran? Oke, nah ini Kakak bagaimana nih Kak ceritanya? Tadi kenapa ikut-ikutan juga ke UI juga gitu? Aku alumnus UI. Nggak apa-apa Kak, itu kan memang perjalanan hidup ya Kak. Tapi Iya, Kakak sudah begitulah. merasakan pernah di UI ya gitu. Jadi oke. Oh, merasakannya subhanallah ya 6 tahun.
Oh iya, baiklah. Jadi kakak sekarang nggak putus dong ya berarti kuliahnya. 6 tahun, Hanya 7 ya tahun deh ya? sudah menjadi alumnus UI-nya aja gitu kan. Nah, ini Iya. sekarang nih kakak kayaknya dengar-dengar berita ya. Kalau kita cari di internet, ini Kak Putri adalah mahasiswi pertama tunanetra yang mengambil jurusan teknik apa Kak? Teknik informatika. Iya, teknik informatika. Baiklah. Jadi jarang banget kan ya cewek itu ngambil ya pokoknya berhubungan dengan komputer kan kebanyakan yang kita tahu teman-teman kita ya itu cowok semua sih hampir. Dan Kak Putri ini ngambil informatika. Ada kesulitan nggak sih Kak? Apalagi kakak nih sebelumnya ya kuliah di UI dengan kondisi yang awas, terus tiba-tiba dengan kondisi yang tunanetra ini, apakah ada perbedaannya Kak? Ini pertanyaan agak beda dari yang lain ya. Kesulitannya kalau ini sih ya, materi-materi yang kaitannya sama sains. Karena nggak tentu materi-materi yang di-upload sama dosen itu kebaca kan ya sama screen reader gitu. Kalau apa namanya, at least subbabnya atau babnya itu kebaca, biasanya kalau aku dari subbab itu aku cari materi sendiri. Aku abaikan tuh materi dari dosen. Wah. Ternyata Kak Putri ini mengabaikan dosen. Mengabaikan. Yang penting kan dosen ya. ngasih latihan bisa ngerjain gitu kan. Oh iya, baiklah Kak. Karena sudah pengalaman juga sih ya Kak ya. Iya, itu kemarin waktu fisika kayak gitu, masih kebaca subbabnya. Terus kemarin apa yang sekarang ini kalkulus itu sama sekali nggak kebaca. Materinya tuh PDF image gitu dan nggak kebaca sama sekali. Tapi alhamdulillah dosen di Untan tuh kebanyakan ini ya karena emang kampusnya udah didesain untuk inklusi, jadi yang kayak gitu bisa dinegosiasi gitu. Jadi yang lain pada diskusi lewat web e-learning. Kalau aku diskusinya lewat WhatsApp langsung sama dosennya. Waduh, ini namanya luar biasa sekali ya. Khusus ini langsung privat langsung ya Kak? Iya, terus lucunya adalah kalau dikasih soal itu sama kan, lagi-lagi soalnya berupa foto. Sebenarnya dosennya bilangnya nanti akan dikasih soal susulan gitu, yang entah ditulis atau gimana gitu. Cuma karena soalnya nggak datang-datang, akhirnya aku minta tolong soal itu dibacain sama teman-teman kuliahku di UI. Oh, wah memanfaatkan juga ya. Ya, karena itu kan maksudnya kan dulu kita gitu ya Kak di UI kan ada apa ini namanya? Ospeknya tuh ya anak teknik kan dilatih buat solid banget. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh masih keep in touch gitu sama teman-teman di UI kan. Aku sering banget sih kayak gitu setiap yang belum setiap ada kendala yang soalnya nggak kebaca atau apa gitu, aku ke grup. Waktu itu juga ada soal yang harus pakai kalkulator saintifik dan aku udah nggak bisa kan pakai kalkulator saintifik ya. Sama, aku taruh aja di grup jurusan atau di grup paguyuban. Tahu-tahu ada yang bales aja. Ternyata seperti ini cara belajarnya tuh Kak Kamal. Jadi ternyata kok baik-baik saja Kak Putri ternyata. Itulah bocorannya Kak Kamal ya. Gimana, ada komentar? Contoh nih kayak gini. Wah, contoh tuh boleh. Yang lain boleh. Ini sebenarnya caranya Kak Putri. Iya. Iya sih, aku selalu kayak gitu. Kadang nggak cuma tentang kuliah ya, waktu kayak kalau kadang ikut pelatihan online dan materinya nggak kebaca gitu, kadang temen aku tuh nemenin belajar, temen aku yang teknik kimia juga ya, nemenin belajar sampai kayak dia ikutan belajar gitu, itu udah sering sih. Oh, oke, baik. Kalau emang Kak Putri ini viral juga sih ya. Viral. Aduh. Iya, junior saya nih dulu ya. Iya, junior terpisahkan danau ya. Iya, sekarang menjadi sahabat saya gitu kan. Nanti lain kali kita adakan episode khusus ya untuk Kak Putri. Ini kayak kalau yang belum tahu Kak Putri dulunya teknik kimia. Gitu. Jadi sama-sama teknik ya, Kak. Dulu teknik kimia, sekarang teknik informatika. Mirip-mirip lah ya, tapi jauh.
Sama-sama susah ya Kak belajarnya. Kayaknya aku lebih suka kalau suruh belajar bahasa sih ya. Oh iya, baiklah. Kakak akan kalah dengan Kak Radit dan Kak David, oke? Oh iya. Itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi dengan Kak Fauzi ya. Sudah. Oke, selanjutnya nih, langsung dilempar aja Kak Putri. Kita akan ngobrol dengan siapa nih? Ayo, ada yang diinget nggak tadi temennya? Satu orang lagi maba. Dua orang ya berarti. Daerah Jawa juga loh Kak. Oke deh. Kak Putri sudah menghilang. Kita lanjut ke Kak Ahmad Yusuf. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Ahmad Yusuf. Oke. Suaranya? Halo. Oke. Ahmad Yusuf. Kak Ahmad Yusuf. Oke, baiklah. Kakaknya mungkin sedang pergi dulu ya, gitu Kak. Mungkin sedang ke toilet atau kemana. Kita lanjut dulu ke Kak Bima kalau gitu. Halo Kak Bima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada kenal dengan Kak Bima? Kayaknya orang asing Pak. Kok Pak? Aduh, saya bukan dosen ya. Kak Bima Jogja ya? Iya, betul Mas. Aku Solo bro. Oh siap bro. Los Dol. Ya Kak. Halo, perkenalkan. Iya. Nama saya Bima Pratama. Saya berkuliah di Universitas Cokro Aminoto, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5. Oke. Langsung pembawaannya sudah ini banget ya, Pancasialis banget gitu ya. Oke, Kak. Iya, itu Kak. Di daerah mana ya Kak Jogjanya? Di daerah Gambiran, Bumbul Harjo. Oh, oke. Wah. Kampung orang tua saya juga di sana tuh, di Jogja. Oh, di sana. Mampir, Mbak. Oke. Oh iya, boleh nanti ya. Pernah ke Tangerang, kalau dari Jakarta juga sering main. Oh, begitu. Di sana, di Jogja memang domisilinya, Kak? Dengan keluarga? Bukan, saya Nusa Tenggara Barat, tapi lahir di Magetan, Jawa Timur. Aduh. Kayak Siluman, pindah-pindah. Baiklah. KTP Lombok. Wah, ini Ribet jadi harus ya? gimana nih Kak? Iya memang. Sudah keliling Indonesia ya. Nah, berarti di sana ini Kak, ada teman-teman tahu nggak Kak, di sana Kakak tuh seorang disabilitas netra? Kalau awalnya sih karena kampus saya, kalau saya bilang kampus saya ini, makanya kan saya senang dengan tantangan di kampus saya, karena kampus saya ini tidak ramah inklusi. Kalau saya bilang ramah inklusi. Bukannya Jogja itu ramah inklusi ya Kak? Iya, ramah inklusi artinya kampusnya ini untuk bukan orangnya loh ya, tapi sarananya itu belum ramah inklusi gitu. Bukan orangnya. Kalau orangnya insya Allah dari yang memang nggak kuliah pun insya Allah ramah di sini. Cuman saya kan ya senang fasilitasnya. Iya, jadi fasilitasnya semuanya menurut saya kurang mendukung dan kurang ramah. Jadi disitulah saya senang. Jadi sebelumnya malah saya punya impian kampus negeri, tetapi ketika dengar ada teman yang pernah nyoba kuliah di Cokro Aminoto, saya tantangan Kak. Justru di kampus swasta yang pokoknya ya enggak terkenal banget. Jadi kalau saya bilang ini Universitas UGM, Universitas Gambiran melebu. Bisa. Wah, Kak Putri ngerti nih, Kak Putri sama Kak Yusuf. Jadi Gambiran masuk gitu universitasnya gitu. Karena kebetulan kita Gambiran gitu kan. Kita sama-sama U ya Pak, Kak. Kalau Kakak UI, saya U. Tapi yang akhir-akhirnya berbeda gitu, nggak apa-apa. Masih ada U-nya sedikit nebeng dikit lah. Gitu kan. Oh iya, bisa. Gitu, Kak. Ya pengalaman ya untuk adik-adik semua, pokoknya semester baru-baru itu yang penting kita bisa berbaur aja sama orang-orang luas. Karena saya juga dari kecil memang bergaulnya sama teman-teman non difabel gitu, karena sudah dari kecil. Bahkan dulu mbah saya waktu masuk SLB pun saya belum dikasih karena Bima ini ngelihat, padahal
dalam kondisi adaan tunanetra karena low vision kan, tapi mbak saya enggak percaya, akhirnya masuk di sekolah umum sampai sekarang pun. Jadi saya juga SMA-nya SMA inklusi, jadi fine-fine aja mbak ketika dilepas sudah dengan lingkungan yang Mirip sama saya selalu berarti. mengenal difabel. Jadi kita tertantang, terpacu. Gitu, Waduh. yang namanya kuliah seperti itu kan memang kita dituntut untuk betul-betul ya, pokoknya jangan sampai kaget, kita ikuti pikiran mereka gitu kan. Nah, yang namanya aja kuliah kalau sedikit menyinggung bahasa Arab kan kuliyin, menyeluruh. Walaupun saya bukan orang Arab, bahasa Arab ya. Kalau pesantren kan juz'iyah. Nah, kalau kita kan kuliun gitu. Atik matuk kalau orang Jawa bilang, jadi sak ketemunya yang penting bisa nyambung-nyambung sedikit lah mbak gitu. Wah, ini keren yang ini nih kakak yang satu ini benar-benar. Yang lain tuh mencari yang sudah ada gitu, yang sudah ada jalannya. Wah ini yang satu ini cari ya, ini kuliah berasal dari kata kulun kan semuanya, berarti kita berpikir universal, jadi harus berani kita ke depan. Kalau pesantren kan juz'iyah. Iya. Oke, ini berarti kakak sendiri yang di sana nih, yang disabilitas katanya, yang difabel. Ada 3 orang, yang 2 di jurusan pendidikan agama Islam PAI. Saya sendiri yang ngambil PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, itu pun kurikulumnya ya masih banyak hukumnya, ada hukum internasional, ada hukum, semuanya masuk Kak, sampai hukum yang enggak ada hukumnya masuk semua. Waduh. Wah, ini masih alam juga masuk. Aduh, luar biasa banget nih kakak. Jadi ya sudah gitu ya, ini caranya. Kalau tadi teman-teman tuh ada yang caranya Kak Putri, caranya Kak Kamal, cara Kak David, Kak Adit itu ya Kak, kalau saya itu sudah biasa. Justru saya ketika masuk ke, kalau teman biasanya kan justru saya kadang enggak jaga image. Kak gitu. Begitu saya masuk, kalau kita kenal iya berapa kan kadang oh iya kolom saya juga ada kalemnya, tapi baru sehari 2 hari ya berikutnya halo cowok gimana kabar, nah, gitu biasanya. Sedikit referensi Kak. Wah ini kakak nih. Sorry, ada kalimat taibahnya sedikit disensor nanti masuk. Aduh. Wah, tapi ini boleh nih. Mantap jiwa. Iya. Wah, kita bisa lagi nih. Wah, kayaknya semuanya ini masing-masing punya cerita masing-masing ya. Kayaknya nggak bakalan bisa cukup dalam satu frame dan dalam waktu yang singkat gitu ya. Aduh, kayak itu aja Kak, kayak kita harus banyak belajar ya. Ya, kalau kakak mau nanya lagi ya mungkin ya. Terus apa lagi Kak? Oke. Udah Kak, itu dulu Kak. Nanti saya enggak. Oh iya. Siap. Pan bakal ketawa terus. Siap gerak. Kayak bakal banyak dulu, belajar Kak. terus. Oke, Yo. siap. Lanjut nih. Roger. Tadi yang sudah dipanggil. Yang dari Solo. Oh iya, monggo yang dari Solo Mas Bro. Losdol. Yoi. Ini samanya nih kayaknya nih. Gimana Kak? Belum kenal kok, belum kenal. Oh, belum kenal. Oh, oke. Yang kenal tuh malah si David tadi. Udah kenal si David. Iya. Kak Yusuf nih jurusan apa nih? Dari AIN. Jurusannya Kak? Kenapa menghilang Kak? Ini kenapa Kak Yusuf setiap dan tadi setiap dipanggil. Halo. Nah, sudah Kak? Mati tiba-tiba tadi mati, nggak ada sinyalnya, nggak tahu deh. Oh iya. Lanjut Kak. Jurusan apa nih Kak? Dan gimana nih Kak? Ada kesulitan di kampusnya? Gitu. Aku ambil jurusan BKI Bimbingan dan Konseling Islam. Terus ada kesulitan nggak Kak nih? Selama menjadi maba ini. Ada, kalau kesulitan itu pasti ada. Iya. Jadi gini, aku itu kenal IT kayak HP, laptop segala macam tuh baru 2 tahun belakangan ini. Walaupun aku tunanetra, udah dari kecil, tapi kenal sama teknologi tuh baru 2 tahun belakangan, jadi aku masih dasar banget. Nah, kesulitannya di situ. Tapi teman-teman tugas gimana Pak? Gitu, alhamdulillah aku ada teman. Terus kalau kesulitan, kalau nggak minta bantuan sama teman, aku lobby dosennya deh. Jadi misalnya Pak atau Bu, saya kesulitan di ini, tugas menggantinya sebaiknya apa ya Bu, minta solusinya gitu. Tapi alhamdulillah lancar gitu. Oh gitu. Lancar ya. Tapi tahu ya Kak berarti ya kalau dosennya
Dosen dan Awalnya teman-teman nggak berarti tahu. ya sudah. Awalnya iya? nggak tahu, nggak ada yang tahu. Teman-teman tahu itu pas di Google Meet habis matkul selesai, ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol di Meet. Kalau dosennya tuh rata-rata aku japri sih Kak. Kalau di grup tuh nggak gimana ya, nggak langsung ditanggepin gitu loh, soalnya kan di grup orang banyak kan. Jadi ya udah aku japri satu-satu deh. Iya benar, emang harus dijapri satu. Oh begitu Soalnya juga caranya. di kampus aku tuh belum, sebenarnya udah banyak mahasiswa disabilitas, tapi mereka belum sepenuhnya paham gitu loh Kak. Jadi ya sudah, mau nggak mau kita harus aktif. Oh, tapi di sana ada temennya nggak Kak yang disabilitas Neta? Ada kakak kelas, tapi setahu aku yang angkatan tahun ini aku sendirian, nggak ada difabel yang lain. Wah, ternyata seperti itu. Oke, break. Siapa ini? Oke. Halo, masih lanjut ya? Oke. Oke, Kak. Oke nih, ada kita lanjut lagi. Berarti ini maba sudah selesai semuanya ya, Kak? Wah, terima kasih nih, Kak. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Iya, sudah semua nih kakak-kakak maba nih sharing-sharing. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak maba nih. Sudah ingin sharing nih gimana di kampusnya masing-masing. Wah, kayak kita nggak bakalan cukup untuk satu-satu ya. Nah, lain kali boleh ya Kak, nih semuanya lain kali kita ngobrol bareng lagi masuk ke ruang netra ya. Siap-siap aja nanti setelah ini. Wah, seru-seru banget, dan di sini juga ada yang belum saling kenal juga kan, gitu. Banyak. Iya, banyak ya, hampir semuanya ya, gitu. Mungkin beberapa aja di sini gitu deh. Maba sudah ya, saya jadi mengingat masa lalu. Maba saya. Lalu banget ya? Lalu banget, jadi jangan ditanya ya tahun berapa. Enggak kok, saya masih ya 9 tahun yang lalu. Itu lama nggak ya? Alhamdulillah banget itu. Dosen Mbak. Waduh. 9 tahun yang lalu. Kalau zaman saya maba nih ya, itu sebenarnya ada, kalau kalian mungkin kenal di Universitas Indonesia 2011 itu ada yang namanya Kak Ogi. Siapa tuh ya? Oh, Kak Ogi. Nah, iya. Tapi sayangnya kalau kalian sudah mendengar podcast Kakak nih yang kemarin yang perdana ya, yang intronya itu, aku tuh nggak tahu kalau sebenarnya tuh disabilitas gitu loh, vision tapi disabilitas kayak cuman ngerasa ini saya ini bener nih disabilitas nggak sih gitu kan. Dan ketika ngelihat temen yang disabilitas juga, saya sendiri tuh jadi bingung gimana harus berinteraksi gitu kan. Sebenarnya pernah sekelas sama Kak Ogi gitu, tapi ya sayangnya ya belum kenal, maksudnya sampai sekarang pun masih belum kenal gitu ya. Cuman saya sering melihat beliau itu menggunakan tongkat atau digandeng temennya di UI kayak gitu. Sayang sekali ya. Tapi saya itu tadi ya udah, karena nggak tahu, sayang banget ya teman-teman di sini tuh maba karena sudah menyadari sebagai seorang disabilitas, atau mungkin karena sekolahnya dulu di SLB ataupun inklusi ya gitu kan. Kalau saya tuh benar-benar ya udahlah begitu aja, jadi ya begitulah kuliahnya ya. Yang penting masuk UI dulu. Tapi dengan UI, wah saya bertemu dengan banyak orang hebat dan masih terus termotivasi sampai sekarang. Nah, kalau itu cerita dari saya nih maba, kesulitannya pasti sulit banget ya. Karena masih di masa-masa transisi gitu kan, amfibi gitu. saya pengen ngaku, tapi saya juga belum berani, masih menolak gitu kan. Wah, tapi sekarang mah udah nggak bisa ya, zamannya teknologi, terus juga udah disabilitas sekarang tuh kayak ya udah biasa aja sih gitu. Walaupun masih tetap ya kita harus tetap berjuang sih ya, karena belum inklusi juga sih semuanya. Oke nih, kalau itu sih dari saya. Kita lanjut nih ke senior tingkat 2 dulu. Kita sapa Kak Alfrida. Halo Kak Alfrida.
Halo Teh Mana Ririn. nih kakaknya? Wah, kakak. Kakak, kalau boleh tahu jurusan apa nih Kak di Muhammadiyah Jakarta? Aku Mas jurusan Muhammadiyah Jakarta. kesejahteraan sosial. Oh, pas banget nih ya Kak di kesejahteraan sosial. Nah, ada nggak sih Kak kendala nih Kakak saat maba? Dulu kan belum online dan di masa sekarang seperti pandemi ini yang semuanya online. Kalau kendala waktu maba dulu ya, paling ini sih susah, bukan susah ya, beradaptasinya aja sih yang harus lebih ekstra. Kan kenal lingkungan baru juga, terus ngekos juga kan, jadi harus benar-benar mulai beradaptasi sama hal-hal baru kayak gitu sih. Tapi kalau sekarang kendala di lewat kuliah daring itu paling kendalanya tuh ya itu lewat sinyal gitu Teh. Kadang kan sinyal itu nggak bisa kita iniin ya. Kadang suka tiba-tiba mati atau e-learningnya tuh kadang suka error sistemnya yang nggak bisa kita. Oh, begitu. Oke, Kak. Terima kasih. Ini sepertinya sudah azan ya. Aduh. Kedengeran nggak dari sana? Kedengeran ya? Sudah azan ya? Ya sudah. Iya, kalau gitu kita break dulu aja sih ya. Kak Frida? Halo ya Teh. Kak. Oh, ya, masih ada. Oh iya, baiklah. Kalau ini Teteh ya, tadi ada yang manggil Mbak. Manggil Kakak. Karena di Bogor dipanggil Teteh. Kak Alfrida. Kakak sendiri tadi kan sudah ini ya, belum selesai tuh Kak. Gimana sih Kak? Ada apa namanya? Gimana kesulitannya? Maaf tadi ke distrak. Gimana? Kalau ada nggak kesulitan? Kan tadi kesulitan di ini online kan. Tapi kalau yang saya tanyakan sekarang ini, Kakak gimana pas di awal sebagai maba ada kesulitan tidak gitu? Kan ini sudah tahun kedua ya Kak? Iya. Kalau alhamdulillah kalau misalnya waktu semester awal kemarin itu masuk tahun kemarin, alhamdulillah nggak ada kendala kalau pas kuliah ya, karena di UMJ juga kan udah banyak teman-teman disabilitas juga, apalagi di fakultas saya ya di FISIP itu udah lumayan banyak dan di sana dosen-dosennya juga udah pada tahu gitu, udah mulai terbiasa. Cuman mungkin kadang ada beberapa aja sih yang belum tahu, tapi kalau itu bisa kita sendiri yang misalnya bilang ke dosen. Kalau misalnya untuk belajarnya waktu di kampus itu waktu belum pandemi ini tuh biasanya itu pakai PPT kan. Jadi kadang kalau misalnya buat teman-teman disabilitas itu nanti dikasih materinya sendiri sama dosen-dosennya. Kalau misalnya ujian UTS atau UAS atau kuis gitu, kalau kuis sih kadang langsung dari dosennya kan ya, jadi bisa dikasih Word gitu. Atau kalau misalnya UTS sama UAS itu didampingi sama teman-teman relawan juga yang ada di UMJ. Kebetulan kan di UMJ ini ada UKM organisasi disabilitasnya, jadi difasilitasin sama ditemenin, didampingi sama relawan-relawannya gitu. Wah, kalau di UMJ ada teman-teman ini relawan ya? Wah, keren. Oke deh Kak, berarti nggak ada kesulitan ya Kak untuk sebagai seorang maba waktu itu ya? Karena berarti Ya, sudah inklusi juga nih ya sekolahnya, kampusnya ya. Oke deh Kak, kalau begitu. Di sana kalau boleh tahu ketua komunitasnya siapa Kak? Boleh bocoran sedikit nggak nih Kak? Komunitas UKM disabilitasnya? UKM organisasi disabilitas namanya Disable Care Community. Kebetulan tahun ini saya yang jadi ketua umumnya. Nah, Masya Allah Kakak. Jadi kalau teman-teman yang mau sharing-sharing nih gimana nih? Mungkin di kampusnya bakalan mengadakan juga, wah boleh nih langsung nih sama ketuanya. Di kampus lain dia ini kan bisa aja kan. Oke, Kak Aida, Kak Alfrida,
terima kasih ya Kak. Kasih Teh Ria, Sharing-sharingnya. sama-sama. Kan kita kayaknya harus ada sesi juga nih Kak. Sesi lanjutan. Nah sekarang kita lanjut nih Mas. Kita lanjut nih, masih ada nggak ya? Ada ke Fadilah Miftah, masih ada nggak kakaknya? Halo Kak. Halo. Waalaikumsalam, masih ada. Halo? Iya, halo. Oh, masih ada. Kedengeran? Ya, suaranya kedengeran Kak. Di agak putus-putus yang dari Bogor ini. Oke, sudah. Iya. Oh, iya. Kalau boleh tahu Kakak jurusan apa? Saya jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Ada kesulitan nggak sih Kak, kendala? Mungkin waktu dulu maba dan sekarang? Mungkin kalau kesulitan ya sama aja sih sama yang teman-teman diceritain semua gitu ya, udah mewakili. Dan karena mungkin setiap kampus juga punya sistem dan ya caranya masing-masing gitu. Jadi yang paling penting untuk terutama ya untuk maba, karena memang yang maba tahun sekarang ini belum pernah secara langsung, secara virtual ya, baik ospek maupun kuliahnya. Ataupun untuk teman-teman adik-adik pelajar nih. Jadi kalau misalnya adik-adik pelajar juga mau kuliah, ya alhamdulillah. Karena setiap kampus kan punya atmosfer pergaulannya masing-masing ya. Jadi siapin aja mentalnya. Contohnya ya jangan baperan, jangan gampang kesinggungan gitu. Karena ya pengalaman juga tanpa sadar ketika kita baperan atau kesinggungan, ya itu menyebabkan teman-teman awas itu canggung bergaul sama kita. Oke Kak. Iya. Dan untuk masalah teknis pembelajaran segala macam ya, intinya sih komunikasi yang baik aja, baik sama teman-teman maupun sama dosen gitu. Karena ya pastilah mereka juga ngasih kemudahan, nggak mungkin contoh misalnya ya yang tadi di UI untuk jurusan sastra Arab, ketika memang ada tugas suruh nulis tangan hadis atau bahasa Arab lah ya, ketika memang kita tunanetra ya tinggal komunikasiin aja gimana gitu kan. Masa tunanetra langsung disuruh tulis tangan, kan pasti mereka kasih kemudahan ya, entah pakai komputer atau memang misalnya dikasih tugas lain gitu. Yang penting itu aja sih menurut saya. Gitu. Oke, baik Kak. Itu sekaligus untuk pesan ke adik-adiknya ya. Iya. Oh ya, tadi belum nih. Kalau Jadi, Calvin sendiri bagaimana? Oh, sudah masih ada Kak nih? Masih ada sih. Oh, oke. Lanjut Kak, lanjut. Boleh ya. Iya, jadi buat adik-adik pelajar juga ketika mau masuk kuliah, tolong ya mungkin mau universitas negeri ataupun swasta, intinya sama aja. Dimanapun kuliah, yang penting gimana kitanya. Dan kalau misalnya memang kuliah, tolong dipikirin mau ngambil jurusan apa gitu, yang sesuai dengan passion kita ataupun hobi kita. Jadi jangan sampai cuman nyoba dan ternyata jurusannya nggak relevan ataupun sulit untuk kita laksanakan. Kayak misalnya tadi kan jurusan bahasa masih relevan, jurusan TIK karena teknologi sekarang udah maju masih relevan gitu kan. Tapi jangan sampai ada kita masuk kuliah ternyata nyesel akhirnya berhenti di tengah jalan, atau bahkan udah di tengah jalan terusnya pindah fakultas, ngulang lagi dari awal, kan nggak kurang enak juga. Oke Kak. Iya tuh teman-teman. Jadi kalau kita ingin kuliah gitu ya, kalau bisa sesuai dengan bidang yang kita bisa gitu, kira-kira kita bisa jalani gitu kan. Oke, lanjut nih ya, berarti tinggal
kakak yang satu lagi, kakak tingkat akhir. Kita sapa dulu, masih bertahan ya nih kakak? Halo Kak Diana. Halo semuanya. Halo, akhirnya nih kakak kita muncul. Halo Kak Diana, boleh nih perkenalkan jurusannya? Oke. Perkenalkan, namaku itu Nika Dik Diana. Aku ngambil jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Manado. Ada bimbingan konseling ya Kak? Oh, masih relevan juga nih berarti ya Kak? Kalau kakak sendiri di sana Kak, gimana Kak? Perjalanan kakak nih dari maba hingga sekarang di tingkat akhir. Mungkin bisa sharing kepada adik-adiknya. Pastinya kalau kita itu pasti banyak banget ya kesulitannya, apalagi aku disabilitas netra kan, masih low vision juga. Tapi kebetulan di kampus aku di sini tuh yang disabilitas masuk BK itu baru aku. Jadi dosen-dosen itu iya belum pada ngerti gitu loh. Oh iya Kak, padahal BK itu kan lingkungan maksudnya mungkin terbiasa ya gitu. Oh iya ya. Iya, jadi lumayan kesulitan sih waktu awal masuk itu. Jadi mereka nggak tahu sistem mereka mau ngajar ke aku tuh gimana. Karena aku disabilitas pertama kan yang masuk. Jadi kalau kayak kuliah itu aku banyak lisan, atau kalau kayak teman-teman aku tuh nulis di buku, aku nulisnya di laptop. Karena kan kalau aku pakai braille kan mereka nggak tahu ya. Iya, mereka nggak tahu kalau aku pakai braille, mereka nggak tahu baca. Jadi aku minta ketik di laptop. Jadi kalau kayak kita ujian, aku nanya, Pak, Bu, aku gimana gitu. Aku nulis di laptop aja atau lisan. Banyak yang minta lisan. Oh, udah kamu lisan aja. Jadi abis teman-teman itu baru aku lisan. Atau juga kalau dosennya memang mau bareng, jadi waktunya sama, itu kita itu nggak dibedain sama sekali. Oh, karena dia disabilitas, jadi dia lama dikit nggak apa-apa. Enggak. Jadi soal nomor 1 dibaca, udah kita dikasih waktu kayak 5 menit gitu, kerjaan atau 2 menit, udah lanjut lagi soal berikutnya. Kalau nggak selesai ya salah kita sendiri gitu. Tapi untuk jurusan lain nih di angkatannya kakak itu ada juga yang disabilitas netra di kampus itu? Di PKH. Apa itu Kak? PLB. Pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Itu ada 2 sih seangkatan sama aku yang masuk di sana. Kalau itu sih mungkin kita ini ya Kak, maksudnya ya wajar lah gitu ya. Karena memang kalau di sana welcome pakai huruf braille ya, karena kan emang dosennya juga tahu kan baca. Iya, memang kalau pendidikan luar biasa ya memang sudah terbiasa gitu kan Kak. Nah, untuk angkatan bawah nih Kak, ada nggak yang mengikuti jejaknya kakak juga nih? Belum ada. Oh, belum ada sampai sekarang Kak, sampai tingkat akhir ya? Oh iya, belum ada. Terus untuk ini ya sendiri Kak, sekarang berarti sudah masuk ke skripsi belum? Baru akan ya rencananya? Iya. Oke deh kalau gitu. Semangat untuk nanti ya. Sekarang masih 7. Kita akan ada tantangan baru lagi. Wah, untuk nanti Kak Diana kita bakalan ini lagi nih, ngobrol lagi nih, karena kan skripsi lagi tantangannya seperti apa gitu kan, bakalan beda. Nah ini untuk ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk adik-adiknya nih, untuk maba dan untuk adik-adik yang masih belajar? Pesan aku yang pasti tetap semangat ya. Terus pikirin baik-baik kalian itu suka jurusan apa gitu. Jangan kayak kakak yang tadi bilang kan, jangan sampai salah pilih jurusan kan gitu. Karena kalau emang passion kita, emang kita suka di situ ya, waktu kita ngejalanin sesulit apapun kita pasti bisa kok ngelewatinnya. Iya, oke Kak. Wah, itu dia. Makasih ya Kak Diana. Udah mau sharing nih. Wah, kita kayak kurang banget ya waktunya, sayang sekali teman-teman. Oke Kak, saya izin Kak
Nisa kayak punya Iya. Bima terus Putren Jogja izin beraktivitas dulu. Mau Oke. berjualan dulu gitu katanya. Terima kasih atas gabungannya semuanya teman-teman. Iya, Oke, terima Kak. kasih juga. Wah, senang Salam banget kenal lah nih buat bisa semuanya. Mohon maaf ya kalau ngobrol-ngobrol. ada kata-kata yang salah sebelumnya. Iya, Kak, siap. Kak, nanti kita lain kali ngobrol lagi ya, Kak. Siap, Kak. Pokoknya Sharing-sharing lost goal lah lagi. kalau untuk Kakak. Asik. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada siapa lagi nih yang mau pamitan nih sekalian? Boleh? Oke. Oke, tadi berarti sudah ya. Kita lanjut nih. Kalau kita tadi sudah mendengarkan pengalaman dari kakak-kakak mahasiswa baru dan senior, kita coba sekarang. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin dari adik-adiknya, ada nggak nih yang ingin bertanya kepada kakak-kakaknya di sini? Boleh Ada. ditujukan untuk umum. Oh iya, boleh. Ini dengan siapa nih? Ini Siti Khalifah dari Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar. Oke, Siti Khalifah. Halo Kak Ridin. Halo, iya? Gimana? Maaf, nganggu waktunya bentar. Aku juga mau pamitan nih. Oh Bareng iya, sama Bimo silahkan. tadi. Iya, Makasih ya silahkan. semuanya. Salam kenal semua teman-teman. Makasih ya, Kak. Maaf kalau ada salah tutur kata dalam ngobrol tadi. Semoga lain Iya. waktu kita bisa ngobrol lagi dan bagi-bagi pengalaman Siap. lagi. Siap. Makasih ya, Kak. Waktunya. Sharingnya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi nih, Kakak. Mungkin Ya, ada yang saya. belum beraktivitas. Ya, gimana, Kak? Gimana, Khalifah? Ya, apa itu namanya? Kan tadi katanya kalau jangan sampai salah pilih jurusan ya kan. Nah, saya itu dari dulu itu suka di bidang teknologi sama penyiar radio, Kak. Itu gimana, Kak? Sementara di tunanetra itu yang teknologi itu hanya kampus-kampus tertentu di Jawa Timur, di Malang juga nggak ada, di Blitar belum ada. Khalifah sudah mencari informasi ya berarti ya? Sudah, di Jawa Timur itu katanya adanya di Surabaya. Terus di Jember, tapi itu kejauhan dan juga dananya juga terbatas. Gitu. Nggak memungkinkan gitu, Kak. Oke, bagaimana nih kakak-kakak? Mungkin tadi yang di arah Jawa ya sudah. Wah, kalau dari kakak sendiri, kalau mungkin memang tidak memungkinkan, kita bisa cari cari alternatif lain gitu kan. Mungkin dari kursus untuk memperdalami bidang komputer gitu. Atau Khalifah bisa cari jurusan lain yang mungkin masih bisa apa ya, kira-kira nih Khalifah bisa masuk dan bisa menjalaninya gitu, walaupun mungkin agak nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Mungkin ya itu kalau menurut kakak sih ya gitu kan, pasti kan ada pilihan alternatif lainnya selain komputer. Kalau itu dari kakak ya, mungkin ada saran nih dari kakak-kakak lainnya. Gimana nih, Kak? Ya, kalau aku sih gimana? Dari Kak siapa dulu nih? Apa itu? Selain di bidang fisika itu apa itu bahasa Indonesia itu buat cerpen itu juga dikit-dikit sih Kak, aku belajar buat cerpen. Kayak gitu, Kak. Iya. Nah, mungkin itu kan ada kita cari alternatif lainnya. Coba kita tadi Kak Putri ingin memberikan komentarnya atau sarannya Kak, gimana Kak nih? Iya, itu buat Siti Khalifah kan katanya ini ya punya minat di IT. Terus tapi kesulitan cari kampus gitu kan, karena emang nggak semua kampus kan memfasilitasi untuk tunanetra kuliah di IT. Sebenarnya menurut aku IT itu bukan sesuatu yang harus dipelajarin, yang cuma bisa dipelajarin di bangku kuliah. Bisa cari kursus-kursus online, banyak kok insya Allah tentang IT, tinggal IT-nya mau yang seperti apa ya. Kan IT juga banyak lagi percabangannya.
Tapi itu sesuatu yang ini kok terbuka sumber online-nya gitu. Bahkan kalaupun ada mahasiswa yang kuliah IT gitu ya, itu nggak cukup cuma di bangku kuliah, harus tetap mandiri, cari-cari apa namanya IT kan apa sih namanya, perkembangannya cepat banget Iya, ya. betul. Jadi kalaupun kita udah kuliah jurusan IT, tetap nggak cukup cuma di bangku kuliah, tetap kita harus apa ini namanya update sama apa perkembangan IT terbaru gitu, informasi di bidang IT yang terbaru gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak bisa kuliah di IT gitu, bisa cari apa namanya kursus online gitu. Nah, berarti bisa ya Kak. Pendapat kita nggak beda jauh ya Kak. Berarti ya seperti itu Khalifah. Mungkin bisa direncanakan dari sekarang gitu. Khalifah kelas berapa nih sekarang? Apa Kelas sudah lulus? 12. Oh, kelas 12. Wah, iya tuh. Mungkin nanti bisa di ini ya, diskusikan dengan orang tuanya gitu. Ini sebaiknya Khalifah milih jurusan apa gitu. Kira-kira Khalifah inginkan juga jurusan apa. Kalau karena tidak memungkinkan untuk mengambil yang berhubungan komputer ya di sana gitu. Ini tadi bisa dengan bahasa Indonesia atau dengan jurusan yang lain gitu. Kita bakalan cari tahu juga nih. Setelah ini nih Kakak juga ingin mengadakan lagi pembahasan tentang beberapa jurusan. Jadi semoga menjadi informasi ya gitu. Iya Kak, semoga saja. Semoga saja ya nanti Kakak informasikan kembali kepada Khalifah jika bertemu dengan teman-teman yang jurusan bahasa Indonesia khususnya ya Khalifah. Gitu. Iya Kak. Oke Khalifah, semangat ya. Semoga tahun depan bisa lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih Khalifah. Iya Kak. Ada lagi nggak nih untuk teman-teman? Iya, dengan siapa ini? Ahmad Fadila di Medan. Oh, Ahmad Fadila jauh ya. Gimana? Iya, Kak. Ahmad Fadila pertanyaannya silahkan. Oh ya Kak, mau tanya SNMPTN itu apa ya Kak? Itu aja Kak, makasih. Wah, SNMPTN. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi nasional SNMPTN ya. Ayo. Kayaknya tuh negeri. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nasional masuk perguruan tinggi nasional. Jadi tebak-tebakan nih. SNMPTN apa SNMPN? SNMPTN. SNMPTN. Ya, intinya seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau SNMPTN Oke, ini pakai rap. Masuk politeknik. Gimana Kak? Kalau SNMPTN itu seleksi SNMPTN itu salah satu jalur. Iya Kak Putri. Tolong ya Kak Putri, maaf. Ini Kak siapa nih? Ya, baiklah. Berikan kesempatan untuk kakak. Ya yang siapa nih Kak? Siapa nih? Oh maaf ya belum hafal nih. Kak siapa nih? Kak David atau Kak Radit nih? David Kak. Oh iya kan benar. Oke baiklah. Silakan tadi Kak Radit yang ini ya, yang SNMPTN gitu yang menyebut kata itu ya Kak tadi. Atau Kak Fauzi? Gimana Kak bisa dijelaskan? Halo? Karena kalau di zaman saya beda ya, zaman kita ya Kak Putri. Ada perbedaan sepertinya. Bisa aja deh. Gimana nih yang kakaknya yang negeri nih? Beda loh Kak, beda. Coba. Ya, yang maba gimana? SNMPTN undangan sama SNMPTN tertulis. Kalau dari aku udah SNMPTN sama SBMPTN. Oh begitu, baiklah. Oke, berarti sampai sekarang masih sama nih yang maba nih, maba negeri. Nggak kedengeran Kak suaranya. Bisa ngasih tanggapan? Silahkan Kak. Halo.
Halo, ya. Jadi biasanya sih kalau misalnya jalur masuk universitas negeri ya, kalau swasta sih sebenarnya insya Allah pasti diterima aja sih walaupun ada tes gitu kalau swasta. Tapi kalau negeri biasanya itu pertama pasti lewat undangan rapot biasanya. Undangan jalur undangan. Jadi kita dari nilai kita nanti dilihat nanti jalur undangan gitu. Kalau misalnya nilainya bagus, nanti ada undangan dari universitas tersebut. Tapi biasanya online sih kan, online. Nanti milih universitasnya, milih prodinya apa gitu kan, biasanya 2 bisa milih 2 prodi, nanti dari mana yang kita dipilih. Nah kalau Itu misalnya namanya apa tuh, Kak? itu nggak lolos, bisa yang tadi tuh Namanya apa itu, Kak? nanti bisa lewat jalur undangan, jalur apa tuh, SMPTN itu tes tertulis. Jadi kalau misalnya jalur undangan enggak itu bisa lewat tes tertulis yang tadi SMPTN. Terusnya kalau misalnya masih nggak diterima juga, masih bisa lewat tes mandiri. Caranya langsung datang ke kampusnya untuk tes gitu. Kalau misalnya SMPTN itu biasanya tesnya itu di suatu kotanya, biasanya di sekolah mana gitu kan, digabungkan dari sekolah mana-mana di tesnya di situ, atau misalnya sekolahnya sendiri punya akses untuk ke universitas tersebut gitu. Jadi Kalau singkatan misalnya dari tes SMPTN itu mandiri apa tuh, datang Kak? ke kampus Iya. Jadi yang ditanyakan itu SMPTN seleksi itu. masuk Kak Irin mau nambahin. Iya. SMPTN itu seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau apa tuh SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu. Oh, berarti berlaku untuk SNMPTN via raport, kalau SBMPTN tertulis. Iya. Itu dia. Iya, intinya kayak gitu. Intinya sih masih seleksi juga, cuman beda teknis. Kalau SMPTN itu via raport, kalau SBMPTN itu tertulis, ada juga tes mandiri langsung datang. Kalau misalnya tes mandiri nggak keterima juga, ya mau nggak mau ikut. Biasanya sih batas atau kuota untuk kita masuk tes ke negeri itu 3 kali dari tahun lulus. Misalnya tahun 2000 lulus tahun 2016 atau 2017, kita bisa nyoba tahun 2017, 18, 19, berarti 3 kali. Kalau misalnya 3 kali itu nggak keterima juga ya wabarakatuh. Iya, Berarti jadi ya mau nggak mau begitu. masuk swasta gitu. Kalau memang misalnya mau tetap kuliah gitu. Jadi masih ada jalur lain ya, Kak, untuk tetap berkuliah. Oke, Fadila, gimana? Sudah jelas, Ahmad Fadila? Ada yang ingin menambahkan lagi? Gitu. Ya, saya mau komentar ini, makanya mau komentar ya berhubung namanya sama aja. Oh iya. Bagaimana? Ahmad Fadila sudah jelas? Sudah jelas. Oh iya. Ada ini, apakah nanti berminat untuk melanjutkan ke tips buat Ahmad Fadila ya, tips kalau misalnya memang bisa ikut aja semuanya. Kalau misalnya ikut dulu SNMPTN jalur rapot, kalau misalnya enggak coba lagi jalur tertulis. Kalau nggak bisa ya kalau misalnya memang tempat kuliahnya dekat langsung datang untuk tes. Ya kalau misalnya enggak juga ya mudah-mudahan sih gitu. Oke, Kak. Oke. Kelas Ahmad berapa? Fadila, gimana? Ada yang mau menambahkan lagi? 17 dulu. Itu kelas berapa? Kelas 12. Kelas berapa? Kelas 12. Kalau misalnya Ahmad Fadila kira-kira pengen kuliah jurusan apa nih? Halo, Kak. Kemarin Halo, itu iya. Saya ikut kuliah dulu, Kak. Baterainya habis, Kak. Iya. Iya, silahkan Khalifah. Terima kasih ya Khalifah ya. Ya, makasih semuanya. Yo. Silakan. Ahmad Fadila ini niat minatnya jurusan apa kalau kuliah? Jurusan komputer atau IT gitulah, Kak. Komputer. Kalau info di Medan sih nggak tahu sih ya, info di Medan kalau misalnya kampus yang memang yang IT itunya
Kayak Karena kalau di kalau Jakarta nggak kan ada di-support sama kampusnya Unpad. agak susah kalau IT nggak di-support Untuk IT kampus. ya. Sebenarnya Iya kalau sih. masuk swasta tuh pasti boleh kan ya. Enggak. Walaupun tunanetra Pasti masuk boleh. IT, cuma ketika kampusnya itu nggak support agak susah gitu. Iya. Mungkin nanti untuk teman-teman bisa beri informasi gitu ya, kalau ada yang mendapatkan informasi di sekitar Medan. Ya akses gitu ya untuk disabilitas netra untuk jurusan IT-nya. Iya, Kak. Iya ya, Ya, kalau berarti ini ya, misalnya- kalau IT itu nggak semuanya ya. Enggak. Nggak bisa langsung dimasuki aja. Kalau memang Oke, misalnya baiklah. Ahmad Fadila benar-benar minat ya bisa juga sih hijrah ke Jakarta, kuliah di Unpad, ngekos gitu kan. Gratis kok, di Itu, Unpad gratis iya. loh untuk disabilitas netra. Ya, gratis itu Ahmad Fadila tinggal untuk biaya hidup aja sih. Yang Jakarta ya gratis katanya. Wah, promosi nih kakak ya. Iya, gratis. Iya. Jurusan apapun. Berarti masih ada kesempatan ya untuk teman-teman tunanetra yang tidak masuk negeri gitu kan, sudah mencoba semaksimal mungkin gitu. Gitu. Ini di negeri juga nanti ini ya Kak, maksudnya jangan takut juga gitu. Kadang kan takut ya untuk di negeri untuk biayanya gitu, kalaupun nggak dapat beasiswa, tapi nanti bakalan banyak ya gitu beasiswa ketika kita sudah Banyak masuk. beasiswa, insya Allah. Ketika kita sudah masuk tuh pasti bakalan banyak beasiswa dan informasi, dan ada dibantu juga kakak-kakak anak senior. rantau loh. Oh iya. Wah, rata-rata anak rantau. Tapi ini sepertinya yang anak UI memang asalnya dari sini ya. Maba UI. Karena sekarang ini ya sepertinya Kak, diutamakan juga nggak sih? Ini untuk yang tahun sekarang nih diutamakan juga nggak sih per daerah? Pengen tahu aja sih. Per daerah ya? Biasanya itu kalau undangan ya, kalau undangan itu kan ada ini, apa namanya, kayak misalkan kita dari satu SMA, sebelumnya senior-senior kita pernah masuk situ, itu akan lebih mempermudah gitu. Iya. Track record SMA-nya di kampus yang kita pengenin gitu. Dulu aku triknya waktu masuk UI gitu, aku ngambil, kenapa milihnya UI, karena senior-senior sebelumnya udah banyak yang masuk situ gitu. Jadi peluangnya lebih gede daripada kalau aku daftar UGM atau ITB gitu. Kalau misalkan SBM nggak ngaruh sih kalau yang kayak gitu. Nah, dia yang bilang katanya kalau ngambil di kotanya lebih kemungkinan terimanya lebih gede gitu. Maksudnya misalkan pada daftar di UGM, ambil tesnya di Jogja gitu. Katanya ya. Ada yang bilang kayak gitu. Iya, betul. Kalau kakak gimana nih yang di UI? Itu kan anak Jakarta juga ya kayaknya ini. Kalau tahun ini sih kalau aku di FH ya, di undangan jadi kayak di UI tahun ini tuh ada pemotongan kuota undangan sebenarnya. Ada sekitar kecil banget sekarang kuota undangan. Terus yang aku tahu dari teman-teman aku, sekarang tuh UI tuh kayak pemerataan, lebih ke pemerataan sih kalau di FH ya. Soalnya ada beberapa teman aku yang diterima, dia anak Papua, bentar ya Mbak. dan sebagainya. Tapi aku nggak menafikan kemungkinan, ya mungkin emang dari nilai dia bagus atau dia ada prestasi lain, tapi setahu aku di tahun ini banyak yang undangan dari daerah. Di UI ya. Bahkan dari yang SMA favorit sendiri yang kayak SMA 28 tuh nggak ada yang dapat undangan di fakultas hukum. Oh begitu. Sebenarnya kalaupun itu kayak kelihatan mayoritas dari Jakarta, itu ya karena orang Jakarta akan cenderung daftar ke UI kan. Pokoknya orang pada cenderung daftar ke daerahnya masing-masing gitu sih kalau menurut aku. Iya, lebih ke yang terdekat ya. Misalkan orang Depok, Jakarta, Bekasi, misalnya Bandung. Ya kan? Karena sekarang kan sekolah juga gitu kan ya. Kalau SMA, semua sekolah sih hampir kan. Dan sepertinya aku ngeliat kemungkinan tuh beberapa tahun ke depan undangan tuh bakal dihapus sih, Mbak. Oh gitu. Ya, karena kan sekarang kalau masuk SMA itu kan berdasarkan umur, berdasarkan itu ya kan. Iya sih benar. Kalau kita ngeliat berdasarkan nilai itu kan juga nggak fair gitu kan. Ya bisa jadi sih. Ya karena udah dari zaman angkatan aku udah dikurangin kuota undangan tuh, yang tadinya berapa persen, sekarang jadi tinggal 20%. Semakin kecil-kecil mulu. Iya gitu.
Wah, ini berarti. Tapi kan semakin ini ya, semakin banyak juga kan kampus-kampus itu yang ada di daerah. Sekarang daerah itu sudah mulai membuat kampus masing-masing. Makin merata sih sebenarnya pendidikan, terutama di Pulau Jawa ya. Yang menafikan misalnya anak UI nih, kamu kuliah di UI, terus kamu kuliah di misalkan di universitas negeri yang lainnya, itu belum tentu anak UI lebih unggul, belum tentu. Karena sekarang emang aku ngerasa sendiri lebih merata sih. Iya, kan nggak cuman di maksudnya ya Tergantung emang orangnya. kampus iya kan kita yang masih bisa lah yang kita jangkau aja tadi gitu. Ya experience-nya pasti beda sih, cuma ya balik ke orangnya juga. Betul, itu betul banget. Nah, ini sepertinya sudah kita terlalu lama ya ngobrol. Ini kayak kurang banget waktunya ya. Terima kasih nih untuk semuanya. Mungkin lain kali akan kita sambung lagi untuk kakak yang masih mendengarkan, untuk adik-adik yang mungkin masih bertahan ya, yang mendengarkan nih gimana sih kakaknya nih di kampusnya gitu kan. Tapi kita terbatas oleh waktu, sudah sore juga nih sekarang. Jadi akan kita akhiri ya. Gitu. Terima kasih untuk mahasiswa baru, terima kasih untuk kakak seniornya juga, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Saya izin, mohon maaf jika ada kekurangan di episode kali ini. Jangan bosan-bosan ya ketemu dengan Karin lagi karena di episode selanjutnya ya. karena kita akan kupas nih lebih dalam per masing-masing. Kayak masih kurang banget nih informasi gitu kan. Kayak masih banget untuk apa ya, untuk ngobrol gitu. Pengen banget mencari tahu tentang dunia kampus gitu kan. Kakak juga ingin mengupdate kan gitu karena setiap tahunnya berbeda ya gitu suasananya, apalagi dengan kondisi online seperti ini. Jadi terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Sekian ya, sudah pamit juga hostnya. Jadi sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Kakak tutup ya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.